Orasi ilmiah oleh Bapak Iman Broto Seno SH, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dengan tema Peran Penyiaran TVRI dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan Bapak Justinus Rawi Dandono, yang saya hormati Ketua Yayasan Bakti Pembangunan Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno, kemudian yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Profesor Dr. Tony Toharudin, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya muliakan dan seluruh wisudawan yang berbahagia, para orang tua yang tak pernah merasa lelah dalam mendorong dan mendukung pendidikan anak-anaknya sehingga dapat mencapai gelar sarjana S1 dan diploma 3, serta seluruh undangan dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk memberikan orasi ilmiah tentang peran penyiaran TVRI dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, TVRI hadir pertama kali tanggal 24 Agustus 1962 yang diawali dengan siaran Asian Games keempat di Jakarta dan siaran TVRI atau pembangunan TVRI saat itu merupakan prakarsa langsung dari Presiden Soekarno. Beliau dalam keadaan sakit tahun 1961, kebetulan di Wina, Austria, mengirimkan telex kepada Menteri Maladi agar pembangunan TVRI segera dilaksanakan berbarengan dengan Asian Games. Dalam perkembangannya TVRI mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, mulai dari yayasan, kemudian unit pelaksana teknis dari Departemen Penerangan, perusahaan, perjan, perseroan terbatas, dan terakhir menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang disebut LPP TVRI. LPP TVRI berdasarkan Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 nomor 32 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyiaran publik. Landasan konstitusional tentang penyiaran adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian dijabarkan pada pasal 52 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Untuk itu perlu sistem penyiaran nasional yang melibatkan lembaga penyiaran, DPR, pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia, masyarakat, dan industri terkait, karena penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang terbatas yang dikuasai negara
dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, maka TVRI bertugas memberikan pelayanan informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia melalui siaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Peran TVRI sangat penting dan strategis dalam era disrupsi informasi, di mana terjadi begitu banyak disinformasi, fake news, hoax, terutama di media sosial. Dan di sini peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi yang akurat dan benar sehingga menjadi referensi publik. Peranan TVRI tersebut menjadi sarana bagi setiap warga Indonesia untuk mendapatkan konten siaran yang edukatif, hiburan yang sehat, berita yang mencerdaskan, dan menjadi referensi publik dalam memenuhi hak-hak publik atau public right to know and public right to inform, menguatkan ketahanan nasional, membangun karakter bangsa, nation and character building, menjadi entitas penyiaran yang concern terhadap identitas nasional dan kultur bangsa, serta menguatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, pengembangan ke depan adalah menjadikan TVRI sebagai media penyiaran publik kelas dunia dengan konsep multimedia, multi-channel, dan multi-platform. TVRI adalah media publik, milik publik, dan untuk kepentingan publik, dengan integritas tinggi untuk menyuarakan berbagai nilai budaya dan keberagaman yang menjadi kebanggaan Indonesia melalui konten program yang berkualitas ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke berbagai penjuru tempat di tanah air. TVRI menjanjikan beragam program televisi kepada seluruh masyarakat dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi penyiaran, program dan layanan media baru yang terpadu dan terintegrasi untuk pengembangan TVRI ke depan. Saat ini TVRI bersiaran secara nasional dan memiliki 32 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia atau hadir di setiap ibu kota provinsi. Mereka stasiun bisa bersiaran secara independen dan ada waktu-waktu yang tertentu yang harus merilai siaran nasional. Penyiaran daerah ini salah satu nilai lebih yang tidak dimiliki oleh televisi swasta, dan sekaligus menjadi tantangan TVRI ke depan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan program siaran yang tidak semata-mata menghibur, tapi juga mendidik dan memberikan pencerahan. Hadirin yang berbahagia, TVRI pernah mengalami era kemasan di mana atas dasar payung kebijakan penyiaran yang monopolistik, TVRI menjadi media tunggal penyiaran televisi negara yang beroperasi ke seluruh Indonesia. TVRI saat itu mampu menyajikan berbagai program dengan baik. Ini juga didukung oleh kekayaan budaya, keragaman etnis dan sosial di Indonesia yang menjadi sumber kreativitas. Sering waktu berjalan, zaman kemasan TVRI mulai menurun, sejalan dengan era monopoli penyiaran TV yang berakhir dengan ditandainya oleh pelonggaran izin penyelenggaraan televisi swasta dari Departemen Penerangan. Sejak hadirnya stasiun TV swasta yang menjadi kompetitor dalam menyelenggarakan penyiaran, di sisi lain, perubahan lingkungan strategis juga mempengaruhi dinamika TVRI dalam mengemban tugas penyiaran kepada masyarakat. Namun, kini dengan adanya siaran digital, TVRI bangkit dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.
dan siap untuk bersaing menjadi penyiaran kelas dunia. Di akhir tahun 2022, tepatnya tanggal 2 November 2022, TVRI telah melakukan analog switch off atau ASO dan beralih secara penuh ke siaran digital terestrial. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa penyiaran digital di Indonesia paling lambat harus dilakukan tanggal 2 November 2022. Ini juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana diperbarui Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, dan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur migrasi teknologi penyiaran analog menjadi digital, dan ini juga menambah beban dan fungsi TVRI. Selain menjadi lembaga penyiaran, menjadi lembaga pengelola multiplexing dan pengelola jasa tambahan penyiaran lainnya. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebenarnya sangat terlambat dalam melakukan migrasi siaran analog ke siaran digital. Mungkin hanya Indonesia dan Timor Leste di negara Asia yang masih siaran analog sebelum 2 November 2022 dan beberapa negara-negara Afrika. Sehingga hampir seluruh dunia sudah mematikan siaran analognya dan migrasi penuh ke digital. Ini disebabkan siaran digital lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dibandingkan dengan siaran analog yang disebut dengan digital dividend. Dengan adanya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sebesar 40-50% dari frekuensi 700 MHz yang selama ini dipakai oleh siaran analog, bisa menjadikan hasil penghematan spektrum frekuensi yang tersedia digital dividend sebesar 152 MHz, di mana 112 MHz digunakan untuk pengembangan broadband dan 40 MHz digunakan untuk kepentingan kebencanaan dan pengembangan siaran digital di masa datang. Selain itu, dengan adanya ASO, maka frekuensi analog dikembalikan ke negara untuk digunakan untuk broadband, khususnya pengembangan internet cepat. Dan pemerataan internet di Indonesia nanti juga akan berhubungan erat dengan digital ekonomi. Berdasarkan hasil studi Boston Consultant Group tahun 2017, bahwa ada multiplier effects yang dihasilkan jika Indonesia mengalihkan digital dividend untuk keperluan telekomunikasi seluler pita lebar yang sangat besar. Dalam 5 tahun ke depan, digital dividend hasil spektrum baru yang sudah dialihkan dapat meningkatkan produk domestik bruto sekitar 443 triliun, termasuk di luar pajak sekitar 77 triliun dan menciptakan lapangan kerja lebih dari 200.000 orang. Kemudian ada penambahan 181.000 unit usaha baru. Dan mengingat Indonesia saat ini sedang melakukan transformasi digital secara besar-besaran, karena transformasi digital merupakan salah satu dari RPJMN pemerintah tahun 2020 sampai 2024, dan maka menjadi kewajiban TVRI untuk melaksanakan transformasi digital secara menyeluruh. Maka dampak dari multiplier effect penyiaran digital akan jauh lebih besar dibandingkan dengan studi Boston Consultant Group yang dilakukan pada tahun 2017. Dengan adanya analog switch off tahun 2022 yang lalu, juga akan mendorong pertumbuhan digital sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2023 tumbuh sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peran ekonomi digital dan juga digital dividend yang belum optimal. Karena pemanfaatan digital dividend
belum sepenuhnya digunakan oleh negara untuk pengembangan broadband di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penyiaran digital dan pemanfaatan digital dividen oleh negara, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi digital sekaligus Indonesia akan menikmati masa kemasan akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peran penyiaran LPP TVRI dalam pembangunan ekonomi bangsa. Saat ini masih ada 226 wilayah yang belum terjangkau siaran televisi atau masih blank spot. Wilayah seperti Papua masih 24% coverage penyiaran televisi di sana. Di Jawa sudah 100%. Tapi masih banyak wilayah-wilayah terutama di Indonesia Timur yang masih belum terjangkau oleh siaran televisi. Ini menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab TVRI untuk terus membangun infrastruktur pemancar di wilayah-wilayah 3T. Penyebab utama terjadinya wilayah blank spot karena memang siaran TV analog selama ini tidak bisa menjangkau kawasan dengan kondisi geografis yang beragam. Tadi saya sebutkan sebagai di Papua. Namun, pemerintah melalui LPP TVRI akan terus membangun infrastruktur jaringan TV digital di kawasan 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan dalam 2 tahun ke depan, TVRI akan membangun jaringan transmisi digital agar 226 wilayah blank spot tadi bisa terlayani siaran TV digital melalui program Digitalization Broadcasting System. Ini adalah sebuah program bantuan loan dari pemerintah Prancis untuk memodernisasi infrastruktur penyiaran TVRI. Pada tahun 2023 ini, pemerintah melalui TVRI telah menyiapkan program untuk menghadirkan siaran televisi digital dan terutama untuk 130 wilayah layanan blank spot yang sebelumnya belum terjangkau oleh siaran televisi analog. Sehingga pembangunan infrastruktur penyiaran digital ada pada 256 lokasi di Indonesia, khususnya di wilayah 3T, dan semua itu untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur digital TVRI dengan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam rangka fasilitas Project Digitalization of Broadcasting System. Proyek ini juga sudah masuk dalam buku daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri dari Kementerian Bappenas, dan proyek tersebut untuk membangun 207 lokasi transmisi digital dan 30 studio digital di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini modernisasi TVRI sangat dibutuhkan oleh TVRI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penyiaran di seluruh Indonesia sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan percepatan penyampaian informasi yang luas, terutama di wilayah 3T. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tahun 2020 sampai 2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah 3T di Indonesia dan juga menjadi gerbang tapal batas Indonesia dengan negara tetangga. Wilayah 3T ini memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang cukup tinggi dengan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang sudah tercover oleh siaran TV. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kurang akses informasi yang diterima oleh masyarakat melalui siaran TV, sehingga menjadi kendala bagi pengembangan usaha mikro dan menengah, sehingga banyak masyarakat di daerah 3T yang hidup di bawah garis kemiskinan. Daerah 3T merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang dengan wilayah lainnya. Kondisi ini dapat terjadi juga karena akses informasi yang rendah dan merupakan daerah-daerah blank spot siaran TV, sehingga harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi bangsa. Oleh itu, percepatan pembangunan dan
infrastruktur penyiaran digital di wilayah blank spot menjadi prioritas TVRI dalam mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T. Saya juga menyampaikan kilas balik sedikit ke belakang saat terjadinya pandemi COVID-19 di mana dunia mengalami krisis termasuk di Indonesia, dan saat itu TVRI menjadi garda depan yang sangat penting dan strategis melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan menyelenggarakan program belajar dari rumah. Ini untuk mengatasi kendala dunia pendidikan dalam belajar tatap muka secara langsung yang harus dihentikan saat itu dan digantikan dengan program belajar dari rumah melalui siaran televisi Republik Indonesia. TVRI pernah melakukan penelitian terhadap respon masyarakat terhadap program belajar di rumah, dan responden yang berhasil dijaring sebanyak 31.000 orang yang penyebarannya menjangkau seluruh provinsi Indonesia, meliputi ibu kota provinsi, kabupaten, daerah perkotaan di luar ibu kota provinsi dan kabupaten, desa yang dekat dan jauh, serta daerah 3T juga. Secara umum, program belajar dari rumah yang ditayangkan TVRI mendapatkan respon positif dari pemirsa, siswa, guru, dan orang tua yang saat itu masih setia menonton acara belajar dari rumah. Namun kami sekarang masih menyadari bahwa daerah blank spot TVRI masih ada dan mereka juga sulit mengakses program belajar dari rumah. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur penyiaran digital pada daerah blank spot harus menjadi prioritas utama. Saat ini juga TVRI menyelenggarakan program siaran paten yang merupakan singkatan dari Pemuda Kreatif dan Keren. Ini merupakan program usulan dari Bapak Presiden sendiri, karena TVRI adalah sebuah lembaga yang berdiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. TVRI bukan sebuah lembaga di bawah Kominfo maupun BUMN, jadi sebuah lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Program ini, bagaimana arahan Bapak Presiden, adalah salah satu tanggung jawab TVRI untuk mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif juga. Sehingga diharapkan TVRI menjadi agen untuk peningkatan investasi, kemudian penggunaan produk dalam negeri dapat terlaksana, serta kegiatan ekonomi masyarakat berkembang, demikian juga dengan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Bapak, Ibu hadirin yang serta wisudawan yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan penyampaian penyiaran TVRI terkait dengan penyelenggaraan penyiaran digital dan siaran multiplatform di Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 4 kanal digital. Kanal pertama adalah TVRI Nasional, menyelenggarakan siaran nasional meliputi program informasi, pendidikan, hiburan, serta melestarikan budaya, dan bersiaran 24 jam setiap hari. Kemudian kanal 2 TVRI siaran daerah yang diperuntukkan untuk kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan keberagaman budaya masyarakat setempat. Setiap stasiun TVRI penyiaran daerah dapat menyiarkan program siaran lokal dan mereka mempunyai independensi terhadap kebijakan siaran setempat. Kemudian kanal 3 merupakan siaran internasional atau dikenal TVRI World berbahasa Inggris dan telah bersiaran 24 jam dan sudah diterima oleh berbagai negara melalui satelit AsiaSat 5 dan PTV di berbagai wilayah terutama di Asia, Australia, dan Eropa. Pada tahun 2022, siaran TVRI World sudah menjangkau negara-negara utama dan akan ditingkatkan pada tahun 2023 untuk lebih menjangkau ke negara seperti negara-negara di wilayah Amerika dan Amerika Latin. TVRI World juga menjadi host broadcaster dalam kegiatan G20 yang kemarin dilakukan di Bali.
Secara tidak langsung, TVRI World menjadi corong Indonesia di mata dunia terkait dengan investasi, pengembangan produk-produk Indonesia, kemudian menjadi corong untuk citra positif Indonesia di mancanegara. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategi, dan geopolitik dipengaruhi oleh arus perubahan dunia, sehingga mempengaruhi peradaban manusia dalam perubahan di lingkungannya. Ini juga menuntut TVRI untuk membranding sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetisi secara global. Dan siaran internasional adalah salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi negara ini. Kemudian keempat, kanal TVRI Sport. TVRI Sport merupakan kanal digital pertama di Indonesia yang menyelenggarakan siaran olahraga 24 jam dalam bentuk free to air. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kecintaannya pada olahraga, untuk menonton acara-acara olahraga baik acara-acara di Indonesia maupun di dunia internasional. Di samping penyiaran digital, TVRI juga telah melakukan penyiaran melalui multi platform. Ada aplikasi video streaming yang dapat diakses di berbagai perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan dapat disaksikan sampai ke 7 hari ke belakang atau catch up. Kemudian ada juga aplikasi streaming sosial media di YouTube channel, juga di platform-platform sosial media lainnya. OTT broadcast berupa siaran video streaming dapat diproduksi dan siarkan kembali oleh pemancar daerah juga yang tidak memiliki konten penyiaran lokal. Kemudian siaran streaming melalui aplikasi TVRI Click untuk siaran kanal TVRI Nasional, TVRI World, dan TVRI Sport, dan juga untuk seluruh stasiun penyiaran di daerah di Indonesia. Saya juga akan menjelaskan tentang pencapaian TVRI terkait public value yang merupakan outcome TVRI melalui penilaian pencapaian indeks dari Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2022. TVRI memperoleh skala 3,6 berdasarkan riset indeks kualitas program siaran televisi, dan penilaian tersebut merupakan hasil kerjasama KPI dengan 12 perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi negeri nasional, ya, USU, Andalas, UPN, Unpad, Undip, Udayana, Tanjung Pura, UI, Unhas, dan banyak lagi, yang melibatkan informan ahli dengan perbandingan 54% perempuan dan 46% laki-laki, sehingga telah menghasilkan indeks standar KPI yaitu 3,00 pada masing-masing kategori yang diikutsertakan dalam penilaian. TVRI mencapai kategori berita dengan indeks KPI tertinggi, termasuk kategori talk show, kategori anak, kategori religi, kategori budaya, dan rata-rata indeks KPI yang diperoleh TVRI adalah 3,60, sehingga dapat dikatakan bahwa TVRI sudah memberikan informasi secara benar, faktual, bukan berita bohong, tidak menyampaikan adegan keji atau pornografi. Kemudian TVRI juga memenuhi dimensi akurat, adil, tidak menghasut, serta tidak bermain di arena suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sesuai dengan tagline TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI akan menjadi sebuah clearinghouse, menjadi media yang meluruskan dari berbagai macam kehiruk-pikukan media-media lainnya. Di samping itu, menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Reuters Institute dan University of Oxford pada tahun 2021, TVRI merupakan satu media yang paling dipercaya masyarakat di Indonesia dengan skor kepercayaan 66%, dan ini menjadikan momentum bagi LPP TVRI untuk terus berbenah, karena dengan kepercayaan publik dan dianggap sebagai media yang paling dipercaya, maka TVRI harus terus mengembangkan talentanya di tengah persaingan dengan TV swasta yang semakin ketat.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah sebagian besar peran penyiaran TVRI dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam era penyiaran digital saat ini. Era penyiaran digital akan menjadi era kebangkitan TVRI untuk menjadikan media penyiaran publik kelas dunia. Partisipasi Bapak Ibu semua sebagai warga negara Indonesia dan sebagai publik Indonesia sangat penting bagi TVRI. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat berpartisipasi, boleh untuk ikutan mengembangkan program penyiaran di Indonesia melalui TVRI, karena itu merupakan hak publik. Hak publik adalah bisa terlibat dalam penyelenggaraan penyiaran maupun dalam penyelenggaraan media organisasi. Ini yang membedakan TVRI dengan televisi swasta lainnya. Partisipasi publik adalah merupakan kunci dari esensi TV publik di seluruh dunia. Kita bisa berkaca pada BBC, NHK, semuanya memiliki kesamaan untuk publik dan milik publik. TVRI ke depan akan menjadi media penyiaran publik internasional yang akan terus menjadi corong Indonesia di mata dunia. Demikianlah orasi ilmiah tentang peran penyiaran TVRI dalam pembangunan ekonomi bangsa, dan saya tutup dengan pantun, tanam pinang rapat-rapat, tumbuh pula pohon pepaya, kini ilmu telah didapat, saatnya kita berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Cindramata kepada Bapak Iman Brotoseno SH oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan.